teman-teman, kembali selamat datang di channel YouTube saya, Profesor Dr. Insinyur Sabah Malau, sahabat baik Anda. Channel saya ini saya upayakan selalu memberitakan hal-hal baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang memotivasi dalam berbagai hal. Kali ini saya ingin mengutarakan tentang pengalaman saya dan cara saya dalam menata wadah dari pendederan lele. Ya, kita sering mengalami masalah di dalam pendederan lele ini. Kalau kita tidak hati-hati, maka bisa terjadi kematian massal pada bibit lele tersebut. Ya, karena timbulnya gas-gas amonia dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendederan bibit lele harus betul-betul ditangani dengan serius. Mari kita lihat pendederan lele saya. Baik, persis di samping rumah, di depan garasi, di dalam garasi saya mempunyai pendederan lele. Ya, di sini saya berkali-kali sudah melakukannya dan saya lakukan dengan sangat serius dan hati-hati dan penuh perhatian. Sering kita mengalami bahwa terjadi tumpukan-tumpukan endapan-endapan di dalam kolam pendederan itu. Ya, itu bekas pelet, bekas feses, bekas awal sel telur yang tidak memijah, tidak dibuahi, ya, pokoknya menumpuk di bagian bawah, di lantai dari tempat pendederan ini. Nah, itu tidak boleh kita biarkan lama-lama, ya. Paling lambat 2 minggu setelah terjadi pemijahan itu harus kita keluarkan. Tapi bisa lebih cepat tergantung kondisi yang ada. Kalau terlalu banyak yang tidak dibuahi, terlalu banyak gagal, telur-telur yang tidak dibuahi, terlalu banyak sisa-sisanya, maka harus segera mungkin, kalau bisa 10 hari. Tapi teman, tidak boleh setelah 3 hari karena masih kecil-kecil itu larva, jadi masih sangat sensitif. Oleh karena itu, selain kita menggunakan aerator, kita harus segera. Kalau saya pribadi itu dalam 2 minggu selalu saya keluarkan endapan-endapan tersebut yang sudah agak tebal, berwarna kuning, dan lelenya sudah cukup kuat. Berikut ini saya sarankan bagaimana cara mengeluarkannya, dan setelah dikeluarkan apa yang harus kita lakukan. Karena ketika kita ambil endapan-endapan itu, ya, endapan-endapan itu kita masukkan ke dalam wadah, ikut bersama-sama juga lele-lele kecil, berayaknya atau lele-lele yang sangat kecil. Nah, bagaimana kita mengambil lele-lele kecil itu dari ember itu untuk kita masukkan ke dalam tempat pendederan itu kembali. Nah, jadi belum kita lanjutkan, bahwa yang saya gunakan adalah alat ini untuk mengambil tumpukan itu dari dalam. Yang saya gunakan adalah ini, tangkokan ini yang sangat halus ini. Itu nanti saya masukkan ke dalam secara pelan-pelan ke tempat endapan itu, dan saya ambil keluar, dan kemudian saya masukkan ke dalam ember, ya, ke dalam ember. Perlahan saya balik, ya, masukkan ke dalam ember. Oke, begitu saya buat, masuk lagi ke dalam ember. Kita akan lihat apa yang terjadi setelah endapan itu diambil dan dimasukkan ke dalam ember. Yang pasti kita harus ambil endapan itu secara hati-hati dan perlahan-lahan. Kalau bisa jangan menimbulkan riak-riak yang banyak, ya, karena lele-lele kecil itu masih sangat lemah dan sangat sensitif. Mari kita lanjutkan. Nah, beberapa saat kemudian, Anda perhatikan sisa-sisa bahan-bahan sudah mengumpul ke tengah. Anda lihat nih, sudah mengumpul dia ke tengah. Ya, sudah mengumpul ke tengah. Tinggal kita segera mengambilnya, ya. Segera mengambilnya dengan cara yang tadi, pakai tanggokan tadi. Setelah kita biarkan dia tenang, tumpukan tadi, coba lihat di ember ini banyak sekali anakan-anakan lele itu
yang kemudian naik ke atas, ya. Waktu kita angkat terikut dia, nggak bisa kita hindari. Kemudian kita masukkan tadi ke ember ini, naik dia ke atas. Coba lihat, banyak sekali menumpuk. Jadi kalau sudah mengendap, jangan biarkan lama-lama. Kita harus segera ambil. Nah, kita ambil ya bukan dengan tanggokan, tetapi kita ambil dengan alat ini, gayung ya, gayung ini. Kenapa? Dengan gayung ini nanti air yang ada di sini tidak bergerak, tidak menimbulkan kekeruhan lagi. Sementara kalau kita buat misalnya tanggokan seperti ini, kalau ini kita gunakan, dia akan bergerak. Air akan bergerak banyak dan sulit kita menangkapnya. Oke, oleh karena itu saya menggunakan gayung seperti ini. Coba lihat bagaimana caranya. Saya letakkan di sini, cap. Coba lihat, ikan masuk ke dalam bersama dengan gerakan air itu. Oke, nah saya ambil begini. Jadi kekeruhan air tidak terjadi, ikan masuk ke dalam gayung. Perlahan-lahan. Oke, kita lihat masuk dia, lalu saya ambil, saya kembalikan dia ke kolam tadi perlahan-lahan, jangan sampai ada bantingan, perlahan-lahan aja ya, supaya dia tidak stres, supaya tidak mati. Oke, lalu saya ambil lagi ya, masih banyak ini. Saya ambil lagi dengan cara yang sama. Jadi kita ambil ikan anakan ini ke dalam gayung ini dengan cara seperti ini. Anakan itu akan masuk ke dalam. Jangan upayakan jangan tersentuh dindingnya supaya tidak menimbulkan kejutan sehingga lari anakan. Nah, setelah berkali-kali kita lakukan seperti itu, tentu air akan berkurang karena bersama tadi ikan tadi kita angkat air dan air sudah berkurang sangat banyak ini, dan Anda melihat bahwa tumpukan-tumpukan itu, endapan itu sudah dekat ke air. Jadi kalau kita ambil pada posisi seperti ini, dia akan keruh, ya, dia akan keruh. Nah, oleh karena itu kita harus ambil air dari kolam ini kembali. Ya, dari kolam ke ini, tapi harus kita pakai saringan seperti ini supaya tidak ikut anakannya. Kita ambil ya, nih. Nah, lalu kita isikan secara perlahan-lahan ke sini ya, perlahan-lahan ya, sedapat mungkin tidak menimbulkan gelombang air. Terus sampai penuh ya. Kita lakukan begitu, tambah air sampai penuh. Hati-hati, jangan penuh sekali. Jadi cukup hanya sekitar sini saja ya. Karena kalau ini nanti gayung ini masuk, ya akan terjadi kenaikan permukaan, dan kalau terlalu banyak dia akan tumpah keluar ini, bersama dengan bibit-bibit kita itu. Jadi cukup kita isi kembali setinggi ini. Ya, katakanlah 9/10 atau 80%. Setelah kita isi kembali airnya tadi, kembali kita lihat bahwa masih ada anakan lele itu di dalam ember ini. Oke, di dalam ember ini. Naik dia ke atas, tadi dia ke bawah, naik ke atas. Ya, jadi begitulah berulang-ulang kita lakukan. Kita ambil, kalau sudah menjelang kena tumpukan-tumpukan ini, endapan ini, kita tambahi air perlahan-lahan, maka lele-lele itu akan naik lagi ke atas. Tapi ingat, jangan sampai penuh, kira-kira 80% dari isi ember ini. Kembali terus kita lakukan prosesnya ya. Kita lakukan prosesnya kembali, pengambilan lele-lele tersebut. Kalau bisa sebenarnya satu arah saja dapat semuanya.
Oke, kembali kita masukkan ke dalam kolam pendederan ini. Nah, demikian caranya sahabat sekalian yang saya lakukan. Demikian cara yang saya lakukan, dan selama ini aman-aman saja, jarang yang mati anakan lele ini. Jarang mati, ya, jarang mati. Semoga berguna para sahabat sekalian. Semangat, salam sehat, salam bertemu kembali. Semoga bertemu kembali. Jangan lupa subscribe dan lihat video saya yang lain, dan semoga video-video saya yang lain juga berguna. Coba Anda lihat bahwa air dari kolam ini, dari tempat pendederan ini sudah mulai jernih karena sudah mulai mengendap, ya. Yang terputar tadi sudah mengendap. Oke. Sudah mengendap. Mulai jernih. Jadi dalam kolam pendederan itu kita upayakan sejernih mungkin, supaya pertama terlarut banyak oksigen, yang kedua tidak terjadi tidak terjadi gas amonia yang sangat berbahaya buat anakan lele ini.